Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika Al-Quran. Latar belakang dari hermeneutika Al-Quran. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, umat Islam banyak merujuk kepada sahabat beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, untuk meminta pengetahuan suatu ayat Al-Quran yang seiring dengan evolusi dunia yang semakin membuka antara hubungan dunia Islam dan dunia Barat, yang membuat beberapa tokoh Islam mulai mengambil suatu keilmuan Barat untuk mengkaji Al-Quran, yaitu hermeneutika. Penggunaan hermeneutika dalam memahami teks Al-Quran menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama, dikarenakan bahwa hermeneutika di dunia Barat digunakan untuk memverifikasi apakah teks Bible itu otentik atau tidak. Karena banyak ilmuwan yang tidak setuju terhadap hermeneutika yang dijadikan sebagai metode untuk menafsirkan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena peran Hermes ini berakibat bahwa pesan verbatim hilang dan bercampur dengan pikiran Hermes. Karena banyak kalangan ulama yang tidak setuju menggunakan hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran yang lebih didasari oleh sentimen ufologi inferior, bahwa jenis pengetahuan ini berasal dari Barat, dan meskipun sebenarnya jenis pengetahuan apapun, jika itu sesuai dan memiliki konektivitas dengan khazanah keislaman, tidaklah masalah termasuk hermeneutika Al-Quran ini. Ada 3 pendapat mengenai hermeneutika Al-Quran. Yang pertama yaitu hermeneutika khusus, yaitu hermeneutika sebagai cabang dari disiplin ilmu. Yang kedua yaitu hermeneutika umum, yaitu hermeneutika yang sama sekali tidak terkait dengan cabang-cabang ilmu tertentu. Yang ketiga yaitu hermeneutika filosofis, yaitu hermeneutika yang objeknya bukan teks yang dipahami, tetapi pemahaman itu sendiri yang ditempuh dengan perenungan filosofis. Level pembacaan hermeneutik A. Level literal, mengurangi makna yang asli yang terdapat dalam teks atau suara dalam dialog. B. Level ontologis, mengurangi makna dari kondisi ontologis outdoor, mengurangi makna dari kondisi ontologis dunia yang dirujuk dalam teks. C. Level historis kultural, mengurangi makna dari konteks sosial historis saat teks diproduksi. D. Level eksistensial, hermeneutika sebagai penyatuan antara outdoor dan reader. Hermeneutika Arthur Wissenschaft, ilmu kealaman, jenis empiris analitis, mode R. Clarence dijelaskan, sifat objektif, kepentingan teknis, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Hermeneutika Estes Wissenschaft, ilmu kemanusiaan, jenis historis hermeneutis, mode versus atau dipahami sifat subjektif, kepentingan intersubjektif, psikologi, antropologi, filsafat, ilmu-ilmu humaniora. Hermeneutika ilmu-ilmu sosial, jenis sosial, mode konvensi atau disepakati, sifat intersubjektif, kepentingan emansipatif. Macam-macam hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika konservatif. Yang kedua, hermeneutika dialogis. Yang ketiga, hermeneutika kritis. Dan yang terakhir, hermeneutika radikal. Yang pertama, hermeneutika konservatif. 1. Kebenaran teks itu terdapat dalam maksud pengarangnya dan sesuai dengan pemahaman audien pertama yang dituju oleh teks itu. Yang kedua, pemahaman terhadap konteks histori, kultural, dan autobiografis pengarangnya merupakan salah satu cara untuk memahami teks. Dan yang ketiga, untuk memahami satu teks diperlukan pemahaman terhadap bahasa yang dipakai, khususnya bagaimana pemakaian kosakatanya termasuk makna kata-kata itu bagi audien teks yang asli. Masih dengan hermeneutika konservatif. 1. Dengan melihat konteks bahasa dan sejarah, seseorang mampu mengatasi bias-bias subjektif dirinya dan memahami teks secara objektif. 2. Orang harus membedakan makna dari teks atau sifatnya objektif dan signifikasi atau maksud teks sifatnya subjektif dari interpreter. Tokoh Friedrich Schleiermacher, Emilio Betti, Ada Hirsch. Yang kedua yaitu hermeneutika dialogis. 1. Kebenaran teks itu ada dalam diri pembacanya. Yang kedua, pemahaman konteks hanya membantu seseorang interpreter, tetapi tidak membuat teks berbicara tentang kondisi yang sedang dihadapi interpreter. Yang ketiga, seorang interpreter tidak mungkin melenyapkan bias subjektivitasnya sama sekali. Dan ada yang namanya common pattern. Yang pertama, fenomena sosial budaya. Yang kedua, teks wacana.
yang ketiga outdoor distansi, yang keempat reader apropriasi atau resepsi, yang kelima objektivasi sosialisasi, dan yang terakhir kritik komunikasi dan emansipasi. Yang ketiga yaitu hermeneutika kritis. Yang pertama, setiap pemahaman pasti diawali dengan kepentingan. Yang kedua, untuk sepenuhnya memahami objek interpretasi atau mencapai satu komunikasi yang utuh dengan yang lain, seseorang tidak hanya memakai prinsip teoritis hermeneutika, namun ia juga harus melibatkan dimensi real atau sosial budaya dan ekonomi hidupnya dalam rangka emansipasi kehidupan. Yang ketiga yaitu orang bisa melampau konteks bahasa dan kediriannya dalam proses emansipasi ini. Dan yang keempat atau yang terakhir hermeneutika radikal. Yang pertama unsurnya ide Paksitas Heidegger, hermeneutika filosofis Gadamer, dekonstruksi Derrida. Yang kedua sering disebut dengan Post-hermeneutics. Yang ketiga tokohnya para filosof post-strukturalis atau Foucault Derrida, postmodern Lyotard, atau post-metaphysical Cafoto. Yang keempat, fokusnya tidak ada kebenaran universal dalam interpretasi teks. Dari semua definisi yang ada, dapat saya ambil kesimpulan bahwa hermeneutika adalah proses mengubah dari ketidaktahuan menjadi sesuatu yang mudah dimengerti, dan dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang jelas dan ungkapan bahasanya dapat dipahami oleh manusia. Sekianlah video dari hasil tanggapan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.